Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Nama saya Andrianto. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman mengenai UiPath Document Understanding. Nah, jadi Document Understanding ini akhir-akhir juga menjadi salah satu topik yang menarik ya di dunia RPA karena akan sangat membantu di dalam dunia bisnis. Nah, Dokumen understanding ini, karena topiknya cukup berat, jadi nantinya saya akan membagi video ini menjadi beberapa bagian yang menjelaskan masing-masing bagian dari dokumen understanding ya khususnya. Nah, jadi pada video ini kita akan memahami dulu konsep dasar dari ya dokumen understanding yang ada di UiPath. Nah, sebelum kita lanjut lebih detail ke masing-masing topik ya, mungkin kita pahamin dulu nih apa sih itu dokumen understanding. Nah, jadi di dalam dunia bisnis ya, dokumen ini sering diproses dan terdiri dari format yang beragam. Mungkin seperti invoice lah, kontrak, ataupun dalam bentuk-bentuk formulir lainnya. Nah, biasa dokumen-dokumen ini tuh diproses dalam jumlah yang cukup banyak atau bisa dibilang sangat banyak ya, apalagi di dunia bisnis tuh. Invoice-invoice tuh ya bisa aja tiap hari itu masuk ribuan bahkan puluh ribuan gitu diproses tiap harinya. Nah, jika kita mengolah dokumen-dokumen ini secara manual, tentunya akan sangat memakan waktu ya. Apalagi formatnya itu kadang beda-beda. Mungkin beda vendor, nanti bentuk invoice-nya tuh beda lagi gitu. Nah, disinilah mungkin RPA bisa membantu, apalagi kita menggunakan Webpack Document Understanding ini. Nah, jadi dokumen understanding nanti bisa mengolah data-data tersebut dan kita bisa ekstrak informasi yang kita butuhkan. Nah, jadi untuk mengapa kita butuh dokumen understanding itu seperti itu. Nah, mungkin next saya akan coba share screen dan saya akan sharing mengenai konsep dasar atau infrastruktur dari si dokumen understanding ini. Oke, jadi ini merupakan infrastruktur atau arsitektur dari dokumen understanding yang ada di UiPath. Jadi secara garis besar itu terdiri dari 5 step utama. Yaitu di sini kita bisa lihat ada log taxonomy di sini. Nah, log taxonomy itu kita gunakan untuk mendefinisikan nih. Jadi ini merupakan tahap di awal. Kita kayak dokumen apa sih yang mau kita ekstrak, serta bagian-bagian apa saja yang mau kita ekstrak di situ, taksonominya. Kayak kita bisa mendefinisikan dokumen apa saja yang kita mau, serta informasi apa saja yang pengen kita ekstrak dari situ. Mungkin teman-teman bisa bayangkan taksonomi ini sebagai kerangka dari informasi yang pengen kita ekstrak nantinya. Nah, setelah kita tahu kayak kerangka atau dokumen apa saja sih yang ingin kita ekstrak, selanjutnya kita bisa tak lanjut ke digitize di sini. Nah, digitize ini bertujuan untuk membuat dokumen kita yang tadinya mungkin hasil scan atau mungkin native PDF itu menjadi digital. Digital sini supaya format tersebut bisa dibaca oleh robot nantinya. Nah, jadi digitize ini ya intinya itu sih. Robot bisa memahami dokumen kita dalam bentuk digital nantinya. Karena dokumen yang kita ekstrak tuh kadang belum tentu itu eh, hasil atau data yang bisa diolah oleh robot secara langsung ya. Data kita bisa aja dalam bentuk scan, tulis tangan, ataupun yang lainnya. Nah, itu di tahap digitize di sini. Nah, setelah data dokumen kita itu sudah menjadi dalam bentuk digital, berarti sudah dapat diolah nih oleh robot. Maka kita lanjut ke classification di sini atau classify di sini. Nah, jadi classification ini atau classify yang di sini ini akan mengklasifikasikan dokumen kita nih dokumen tipe apa. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di tahap pertama kita ada log taxonomy. Kita sudah mendefinisikan dokumen apa saja yang pengen kita ekstrak di sini. Nah, kalau misalnya kita ada
lebih dari satu jenis dokumen, ya kalau misalnya di dalam bisnis nggak mungkin cuma dalam ada satu format ya. Mungkin ada beberapa format di sini dan kita pengen otomasikan, maka di di classification ini akan mengklasifikasikan nih. Misalnya kita ada dokumen A, B, dan C. Nah, dokumen yang saat itu diproses itu termasuk dalam dokumen apa gitu. Dia akan mengklasifikasikan proses tersebut. Karena bisa aja beda tipe dokumen, kan berarti cara ekstraknya atau informasinya tuh berada di lokasi yang beda-beda. Maka klasifikasi ini menjadi tahap yang sangat penting nih, supaya robot kita mengenal dokumen kita nih jenis apa atau tipe apa di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ke bawah sini ya, sini ada validate dan train di sini. Jadi ketika kita klasifikasi, ini ada ketika kita masih dalam tahap developing di sini atau masih kita testing data kita, robot kita tuh perlu training dulu. Jadi sebelum dia benar-benar mengenal nih dokumennya nih benar apa enggak, kita harus validasi dan juga training dulu. Jadi semakin banyak testing data kita, semakin banyak robot nih diajarin kalau misalnya kita validasi ini benar apa enggak sih hasil dari robot ini. Maka robot juga akan menjadi semakin akurat ke depannya karena dia bisa di training terus-menerus gitu menggunakan machine learning nantinya. Nah, tapi opsi ini atau yang training sama validasi ini hanya berlaku ketika teman-teman sedang develop aja. Ataupun ke depannya kita sudah kalau misalnya dalam proses running, validation itu mungkin cuma perlu di bagian sebulan 2 bulan di awal saja gitu, supaya robot kita lebih akurat. Ataupun bahkan bisa tidak perlu, karena mungkin sudah di debug atau diajarin atau di feeding dengan data yang cukup, di-train dengan data cukup, maka valid dan training ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, ini opsional ya. Nah, setelah kita dapat klasifikasi nih, ataupun kita validasi selesai training, maka kita sudah tahu jenis dokumen yang kita tuh dokumen apa. Maka proses yang selanjutnya kita adalah ekstrak informasi kita. Nah, ekstrak ini berarti berdasarkan hasil dari classification ya. Mungkin dokumen A, yaitu kita ekstrak dengan cara atau format dari dokumen A. Kalau dokumen B berarti kita ekstrak dengan dokumen B. Begitu juga dengan seterusnya. Tergantung berapa banyak yang sudah kita identifikasikan di load taxonomy di tahap awal. Dia ekstrak ini ya kita mengekstrak informasi kita. Dan metodenya juga cukup banyak ya nantinya. Ada video yang lainnya saya akan coba jelasin. Nah, setelah informasi kita sudah diekstrak, berarti tahap terakhir kita adalah ekspor di sini. Ketika kita selesai ekstrak nih, informasi tersebut masih dalam data yang cuma bisa dipahami oleh robot. Maka kita perlu ekspor data tersebut sehingga dapat diproses oleh kitanya atau oleh manusia kita sendiri. Bisa dipahamin dan atau bisa kita manipulasi datanya lebih lanjut. Seperti kita menggunakan data table ataupun yang sejenisnya nanti. Nah, jadi ini merupakan struktur dasar ya dari UiPath Document Understanding. Terdiri dari 4 tahap utama, yaitu kita ada load taxonomy, itu kita mendefinisi dokumen apa, dan bagian-bagian yang pengen kita ekstraksi. Jadi ini tahap paling awal ya, kita mendefinisikan dulu data apa saja sih. Selanjutnya itu ada digitize, kita untuk mengubah dokumen kita menjadi bentuk digital supaya dapat dipahami oleh robot. Nah, setelah informasi kita dapat dipahami oleh robot, maka akan lanjut ke classify, yaitu kita mengklasifikasikan dokumen kita termasuk tipe yang apa berdasarkan taksonomi yang sudah kita buat di tahap awal. Kemudian setelah selesai classification berarti kita lanjut ke ekstrak data kita. Kita pengen mengambil informasi berdasarkan jenis dari dokumen kita. Nah, setelah selesai ekstrak dan kita akan lanjut ke ekspor.
yaitu mentranslatekan kembali dari bahasa robot sehingga dapat dipahami dan dimanipulasi dengan baik oleh manusia nantinya. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Ini kerangka dasar dari dokumen understanding yang ada di UML. Kalau misalnya bingung, nanti mungkin boleh drop saja komen di bawah, ataupun silakan ngulang kembali video ini sebanyak yang teman-teman mau ya. Nah, jadi itu ya teman-teman, konsep dasar dari UML Document Understanding ini. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut, oke, jadi itu ya teman-teman, konsep dasar dari UML Document Understanding-nya. Ingat, kalau bingung teman-teman tetap pasti bisa komen di bawah, nanti saya akan bantu teman-teman untuk menjelaskan lebih detail. Nah, jadi mungkin teman-teman untuk document understanding ini juga memiliki banyak penggunaannya ya. Mungkin ada beberapa contoh kasus, mungkin kita bisa menggunakan document understanding ini untuk memproses invoice misalnya. Nah, misalnya kita dalam industri keuangan atau akuntansi, document understanding ini juga pasti sangat penting lah ya, atau kita bisa mengekstrak informasi dari seperti nomor invoice-nya, mungkin jumlah dari invoice-nya, dan informasi-informasi lain. Begitu juga dengan kontrak ataupun formulir. Selain kita bisa mengekstrak informasi digital, dokumen understanding ini juga memungkinkan kita untuk mengekstrak informasi dalam bentuk tulis tangan. Nah, kita bisa menggunakan machine learning di situ. Tapi perlu diingat bahwa tulis tangannya tuh harus yang dapat dibaca oleh manusia ya. Jadi jangan tulisan yang agak uh, sulit kita kenalin, apalagi itu oleh robot gitu. Kita sendiri aja nggak bisa kenal, gimana dengan robot nantinya. Jadi perlu dikondisikan juga di bagian situ. Nah, jadi mungkin kesimpulannya ada beberapa bagian ya. Mungkin dokumen assistant ini memberikan keunggulan dalam mengotomasikan pengolahan dokumen lah, kita menghemat waktu dan mengurangi kekurangan kesalahan-kesalahan manusianya. Jadi kita dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah bisnis, kita bisa dengan lebih cepat memproses semua data nantinya. Eh, juga dokumen list ini terdiri dari 5 tahap utama, yaitu kita mendefinisikan dulu taksonomi kita, dokumen dan data apa saja yang pengen kita ekstrak, kita mendigitalisasikan, kemudian kita mengklasifikasi, dan kita ekstrak hingga kita ekspor nantinya. Nah, di tengah-tengah itu kita juga bisa training robot kita dan juga validasi di situ. Jadi, itu akan sangat membantu robotnya ke depannya. Nah, jadi teman-teman, mungkin itu sekilas ya mengenai dokumen understanding yang udah di webpad. Next video, kita akan lebih membahas taksonomi, gimana cara membuat taksonomi di webpad. Nah, jadi stay tune teman-teman, video ini akan menjadi sebuah series ya di bulan ini. Jadi khusus untuk dokumen understanding. Oke, sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.